feodal hari ini itu masih dikuasai oleh ya tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat kan, dengan pimpinannya itu kan imperialisme di situ. Nah, itu yang pertama di situ, karena ya betul sepakat dengan perjuangan massa atau perubahan itu ya karya berjuta-juta massa di situ, bukan karyanya mahasiswa saja di situ kan. Itu yang pertama di situ. Makanya ya kalau sering yel-yel itu kan di front perjuangan rakyat itu kan, pemuda mahasiswa itu harus berjuang bersama rakyat, pertama itu di situ. Nah, terus ketiga, menanggapi kawan Ansori tadi ya dari YIN Madura, mungkin menarik ya bicara soal tadi sumbangsih kolonialisme di situ. Nah, sebenarnya aku tidak entah sumbangsih atau enggak ya, tapi aku mengamini bahwa aku tidak 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 mau mengatakan sumbangsih di situ. Karena bicara soal sumbangsih kolonialisme itu kan bicara soal secara general itu, sumbangsih kolonialisme. Tapi kalau misalnya bicara soal tokoh-tokoh dari Belanda yang tidak sepakat dengan kolonialisme Belanda karena menjajah negara Indonesia saat itu kan, misal kayak Snefrit ataupun apa, ya aku sepakat itu untuk memajukan misal pendidikan di sini kan. Ya akhirnya melatih cara berserikat, melatih cara mengorganisir, bicara soal eh cara belajar mendirikan sistem pendidikan yang dulu kayak gimana di situ kan. Nah, tapi kan di sini kan kita bicara soal politik etis itu kan tidak murni belas kasihan dari Belanda di situ. Kenapa tidak murni belas kasihan dari Belanda kan? Politik etis itu kan politik balas budi. Yaitu Belanda itu juga ada kepentingan secara politisnya di situ. Karena dia menganggap dia mengasih rakyat itu Indonesia dengan pendidikan di situ kan. Tapi akan memanen dari hasil pendidikannya yang diselenggarakan pendidikan kolonialisme Belanda itu untuk kepentingannya kolonialisme Belanda itu. Kepentingan kolonialisme Belanda itu apa di situ kan? Yaitu untuk menjajah rakyat Indonesia itu lewat kerja paksa lah, sistem tanam paksa, hingga akhirnya menimbulkan kelaparan ataupun menimbulkan kemiskinan yang akut pada saat itu di situ. Bahkan sistem tanam paksa itu kan, ya kerja paksa itu kan sampai di mana itu gerobokan itu sampai berjuta-juta rakyat meninggal karena kelaparan di situ kan. Nah, itu mungkin soal kolonialisme gitu. Nah, juga bicara soal anggaran tadi, mungkin aku juga sepakat bicara soal efektivitas. Nah, tapi kan tadi kan memang aku nggak ngomong soal efektivitas, bicara soal cara efektif kayak gimana sih di situ kan. Nah, tapi kan yang perlu kita lihat kan dari anggaran itu kan akan menunjukkan efektivitasnya. Dari anggaran itu, sejauh mana anggaran itu akan anggaran itu akan mengalir kemana di situ. Anggaran 500 lebih triliun itu kan memang untuk anggaran pendidikan. Tapi kan nggak semua untuk pendidikan tinggi di situ kan. Hanya sebatas ya pendidikan tinggi kira-kira kalau nggak salah ya 20% sampai berapa gitu. Aku juga lupa, mungkin nanti bisa kita cari-cari bareng. Nah, itu pun anggaran pendidikan itu pun masih dibagi itu antara PTS dan PTN di situ kan. Di PTN itu 90% dan PTS itu 10% di situ. Nah, ngomongin soal efektivitas itu kan bicara soal aksiologisnya di situ kan. Cara atau efektif nggak sih itu penerapannya di situ kan. Tapi kalau misal dilihat dari hakikatnya, hakikat pendidikan hari ini di situ kan, itu udah tidak sejalan dengan esensi dari pendidikan hari ini itu. Misal kayak tadi ngomong soal kayak Hasyim Asyari bicara soal Ki Hajar Ya, Dewantara ngomong pendidikan untuk
nggak jauh beda dengan politik etis seperti kolonialisme di situ. Kalau dulu ada kolonialisme Belanda, kalau sekarang ada imperialisme bekerja sama dengan kapitalisme birokrat yang ada di Indonesia bersama tuan tanah gitu, untuk menciptakan sistem pendidikan yang nantinya orientasinya itu untuk menunjang pasar di situ. Hari ini kita kuliah, orientasinya itu nggak jadi ilmuwan di situ. Orientasinya nggak jadi profesor ataupun doktor ataupun ahli-ahli akademisi yang hanya menciptakan sesuatu yang baru untuk masyarakat. Hari ini kita dibentuk untuk kerja di situ. Percaya atau enggak, mayoritas kita kuliah itu untuk kerja di situ, bukan jadi akademisi. Karena apa? Ya ini tuntutan di situ. Nah, sedangkan pemerintah pun juga akan menyambut itu dengan apa itu? Program namanya ada Kampus Merdeka. Kampus Merdeka emang namanya Kampus Merdeka di situ. Tapi ini kontradiktif dengan kondisi kampus atau kondisi pendidikan yang ada di Indonesia di situ. Merdeka, kita nggak merdeka dalam hal bicara, diskusi dibubarin. Kita tidak merdeka dalam hal menyampaikan aspirasi. Mahasiswa di Makassar, di Maluku, di DO, gara-gara menyuarakan aspirasi soal Papua ataupun soal biaya kuliah di situ kan. Belum lagi kita merdeka dalam hal biaya pendidikan kuliah yang murah di situ kan. Kan gitu gitu. Nah, lewat kampus merdeka inilah rezim atau pemerintahan Jokowi negara ini kan menyekamakan bahwa kampus ini kan akan didorong untuk bicara soal akreditasi itu akan dipercepat, dipermudah dari B menjadi A. Nanti orientasinya untuk apa di situ kan? Orientasi untuk bicara soal akan lepas statusnya menjadi kampus mandiri, berbadan hukum kan gitu kan. Bukan nggak cuma kampus-kampus negeri, kampus swasta pun juga sama di situ. Ataupun kampus-kampus yang coraknya agama di situ kan. Nah, kalau itu salah satunya di situ. Misal kampus merdeka mungkin nanti bisa kita spesifikin kan. Nah, bicara soal tadi pemotongan anggaran di situ. Memang benar itu. Kita harus ada rasa kemanusiaan. Tapi kalau misal kita lihat diskusi pada beberapa minggu kemarin soal ketidakbecusan negara akibat ceroboh menanggapi pandemik ini kan, ya itu tanggung jawab negara di situ kan. Dengan tidak memotong anggaran pendidikan, itu juga wujud dari kemanusiaan sebenarnya di situ kan. Dia tidak akan mengorbankan tunjangan-tunjangan guru yang dipotong gajinya atau tunjangannya untuk pandemik kan gitu. Atau dia tidak akan mengorbankan kalau misal tidak dipotong anggarannya dan bahkan diberikan kompensasi UKT ataupun SPP-nya, ya dia akan memberikan rasa kemanusiaan untuk para anak buruh ataupun kaum tani ataupun pedagang yang hari kuliah aja masih utang di situ kan. Ada yang jual tanah, ada yang nggak ada motor lah atau nggak ada sertifikat lah atau apa di situ kan. Kalau misal itu dikembalikan kepada masing-masing individu, ya aku tidak sepakat itu. Apa fungsinya negara di situ kan. Kalau emang ini bukan negara demokrasi, ya memang benar ini ya kita wataknya aja atau cara pandang negara ini menunjukkan demokrasi menurutnya di situ kan. Tapi kan secara sistem ekonomi politiknya kan ya ini ngomong soal neoliberalisme gitu kan. Semua itu akan dipaksakan ke sektor jasa atau sektor swasta saja itu. Privatisasi, debirokratisasi kan kayak gitu kan. Mungkin itu aja, Bung. Terima kasih. Terima kasih tanggapan dari Bung Buma ini. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin menanggapi, ingin melakukan pernyataan. Oh ya, AA Malamsa, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Salam pembebasan. Ya, saya menanggapi.
yang soal tentang sejarah kolonialisme dalam soal politik balas budi. Kenapa sih terjadi politik etis atau politik balas budi waktu itu? Kita harus tahu sejarahnya dulu, itu lahir kan. Dengar ya suaranya ya? Ya, dengar. Jadi sejarahnya itu adalah pertarungan sebelum terjadi politik etis. Kita tahu adanya pergolakan rakyat oleh raja-raja juga yang dilakukan, baik itu Pangeran Penogoro dan lainnya, dalam soal sistem paksa. Dan ada pertarungan internal antara politik moderat dan konservatif di tingkatan Belanda waktu itu. Terjadi korupsi besar-besaran antara liberal dan di konservatifnya, sehingga dimenangkan oleh liberal waktu itu. Yang menjadi dasar bahwasanya apakah politik balas budi itu lahir tiba-tiba? Kalau kita lihat sejarah bahwasanya politik balas budi adalah lahir dikarenakan kebangkrutan Belanda asal korupsi besar-besaran di konservatif, dan kedua adalah terjadinya perang besar-besaran antara rakyat dan Belanda waktu itu, terjadi ke sistem paksa. Ini yang dinamakan terjadinya balas budi, bukan lahir tiba-tiba sumbangsi Belanda ingin membuat sebuah rakyat agar menjadi pendidikan atau mengasih politik balas budi, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Tapi ada sejarah yang panjang dalam soal mengasih politik balas budi itu. Dari hasil kekurangan uang Belanda dari dampak perang dan korupsi itu, sehingga Belanda membenahi diri di liberalnya waktu itu, yaitu dengan cara adalah untuk meningkat agar krisisnya tidak terus menerus, dia melakukan namanya memberikan tenaga kerja murah, yaitu menyekolahkan anak-anak priai khususnya waktu itu yang para raja-raja. Itu yang disebut bahwasanya kalau saya menilai tidak ada sumbangsi, tapi ada maksud di dalam dan lebih parah. Karena harapannya Belanda waktu itu adalah dia ingin adanya pekerja murah, karena dia mengambil pekerja dari luar negeri atau pengajar dari Belanda itu sangat mahal. Karena ada krisis keuangan yang besar di tubuh Belanda waktu itu, antara di korupsinya konservatif waktu itu. Ini sejarah yang terjadi dalam tubuh kolonial waktu di era kolonial ya. Dan kedua adalah bicara soal apakah kita harus melihat kondisi hari ini dengan liberalnya. Kita tahu bahwa Undang-Undang PT lahir itu pun sangat liberal memang kondisinya, karena dia terpatut pada Undang-Undang Penanaman Modal nomor 1 tahun 7, sehingga tahun 1994 masuk WTO, dan tanggal 2005 disahkan namanya General Agreement Trade Service, yaitu memasukkan 12.000 jasa. Dengan adanya Undang-Undang PT, pemerintah melepas tanggung jawabnya sangat besar waktu itu dalam pendidikan, di mana kita tahu bahwasanya ada sepertiga pendanaan itu bisa dihasilkan dari mahasiswa, sepertiga dilahirkan dari mengambil dari luar, dan sepertiga dari rektor. Ini menjadi pertanyaan bahwasanya besar di kita, bahwasanya Undang-Undang PT hari ini adanya kerjasama antara pihak perusahaan dengan kampus. Dalam Undang-Undang PT pun ini yang dimana esensinya untuk perusahaan besar atau untuk kerjasama dan melepas tanggung jawabnya, dia pun melanggar hari ini kalau kita tahu. Bagaimana kita tahu dalam Undang-Undang PT ada salah satu pasal bahwasanya kerjasama harus bersifat nirlaba, dan kedua harus ada transparansi dana. Tetapi dengan watak dan esensinya adalah untuk kepentingan pemodal sangat besar, mereka pun melanggar. Di mana kita tahu gerakan mahasiswa dalam melakukan aksi-aksi transparansi dana dan aksi-aksi soal nirlaba, yaitu menolak kenaikan UKT dan ini pasti ada pembedelan habis-habisan yang terjadi di tingkatan kampus. Ini dinamakan bahwasanya regulasi Undang-Undang PT pun mereka sudah melanggar dengan sendirinya dan tidak mau menjalankan secara konstitusional. Kalau saya melihat sudah esensinya salah, dan pula mereka melanggar hari ini. Inilah tingkat liberal hari ini yang dipakai oleh negara saat ini. Dan apa kita mengingatkan tingkat liberalisme yang dipakai hari ini? Inilah yang menjadi momen penting dalam di kondisi COVID hari ini. Seharusnya kita, mahasiswa, belajar tentang sebuah ekonomi politik yang tepat atas COVID hari ini. Bagaimana yang tepat hari ini di tingkat liberal hari ini? Di tengah COVID, kenapa negara kita menjadi krisis? Seharusnya negara ini tidak krisis, ini hanya kesehatan. Ini hanya kesehatan. Ada negara lain yang tidak krisis tengah COVID kok. Coba kita belajar di negara lain yang tidak krisis negara COVID hari ini. Itu ada apa? Apakah dia tidak krisis itu karena ada yang lain?
Dia ada ekonomi mandiri yang dipakai oleh negara yang tidak tergantung pada sebuah liberalisme saat ini. Itu yang dilihat. Kalau kita mengiyakan liberalisme itu yang sangat bahaya. Kedua, yang terakhir adalah saya mengatakan bahwasanya kalau bicara anggaran, kita akan terjebak pada sebuah nilai anggaran. Saya yakin hari ini 20% pun lebih, sampai 30%, di Gresik pun 25% kalau bisa anggaran itu terjadi sampai hari ini pendidikan. Tetapi kalau kita melihat hakikatnya, pendidikan untuk siapa hari ini? Apakah pendidikan itu lahir untuk memanusiakan manusia oleh tadi Mbak Desi kan itu? Kalau emang dia lahir dari manusiakan manusia, seharusnya pendidikan itu mampu kan itu, diberikan kepada rakyat, yaitu mampu menjawab persoalan-persoalan rakyat hari ini. Kita tahu dari era Soekarno sampai hari ini, pendidikan belum mampu menjawab persoalan-persoalan rakyat yang terjadi saat ini. Seharusnya pendidikan itu mampu memberikan pengabdian kepastian pada masyarakat, tapi tidak yang terjadi malah hari ini kita hanya penelitian-penelitian tapi tidak dapatkan sebuah output yang tepat tentang hasil penelitian yang terjadi saat ini. Dan khususnya di kondisi COVID hari ini kita harus mampu bertarung tentang ide, tentang ekonomi yang tepat atau kondisi yang tepat, bagaimana menyelesaikan COVID hari ini dalam krisis ekonominya. Mungkin itu saja, Bung. Ya, terima kasih untuk Bung Aam Malamsyah. Ya, karena ini terakhir kapan, Bung? Jam berapa? Jam 10. Ya, ini berakhir sama ini Zoom. Piro, Som? Kurang piro? Hah? Kurang 10 menit ya? Mungkin di waktu 10 menit ini mungkin ada waktu 5 menit untuk kawan-kawan yang ingin bertanya atau menyatakan sikap. Nanti terakhir saya tutup dengan closing statement dari kedua pemantik kita. Untuk 5 menit ini siapa yang ingin bertanya atau menyatakan sikap? Monggo. Ya, monggo kawan-kawan. Ada yang ingin bertanya atau ingin menyatakan sikap? Billahi, ada bisnis gagal. Gak ada tak? Kok lah perak lo? Hah? Siapa? Faisal, monggo. 5 menit. Tidak boleh lebih. 5 menit, Bung Faisal. Monggo. Waktunya dimanfaatkan. Ya, terima kasih moderator. Saya ingin nimbrung berdiskusi dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain. Nah, ngomong persoalan pendidikan ini cukup menarik. Ya, ngomong pendidikan ini cukup menarik sekali ya, apa yang disampaikan oleh beberapa kawan dan sahabat tadi. Mulai dari pemantik pertama, kedua, kemudian penanya, kemudian dijawab terkait persoalan pendidikan. Nah, di mana di pendidikan ini mungkin kita perlu memahami secara filosofis dulu terkait pendidikan itu. Di mana pendidikan adalah sebuah proses dialektika manusia untuk mengembangkan kemampuan akal dan pikirannya, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab problem-problem sosial, serta mencari hipotesa-hipotesa baru yang kontekstual terhadap perkembangan manusia dan zaman. Nah, dari definisi yang saya sampaikan tadi, nah pendidikan ini kan sebenarnya harus untuk kepentingan kita, untuk kepentingan rakyat, untuk menyelesaikan problem-problem sosial yang ada. Tapi sekarang pendidikan ini malah menjadi problem tersendiri bagi kehidupan kita. Di mana banyak sekali angka dari SMA menuju ke jenjang perguruan tinggi itu timpang sekali. Nah, total jumlah, ini data yang kami dapatkan di tahun 2018, total jumlah pemuda di Indonesia itu ada 63,2 juta.
kemudian yang berkuliah hanya 6,9 juta, dan selebihnya dari total sekian itu 16,97% itu bekerja di industri jasa, kemudian 19% berjasa serabutan, dan 18% buruh industri manufaktur. Artinya apa? Nah, ini ketimpangan seperti yang disampaikan oleh pemantik tadi, ketimpangan pendidikan inilah yang menjadi persoalan-persoalan tersebut, di mana tidak lagi menjawab persoalan tapi malah menjadikan persoalan lagi. Belum lagi orientasi pendidikan kita hanya untuk menjembatani kepentingan dari imperialisme Amerika Serikat. Kenapa kok Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat memegang 40% keuangan dunia, kemudian selebihnya di negara-negara maju yang lainnya. Dan Indonesia menjadi negara berkembang, ini menjadi sasaran empuk atas sebuah krisis yang dialami oleh negara-negara imperialisme Amerika Serikat. Di mana di sistem pendidikan Amerika Serikat pun ya tidak menjadi solusi bagi dunia. Malah di negara mereka mengalami krisis sendiri. Nah, kita ketahui di Indonesia, tadi yang disampaikan oleh kawan Aam Alamsyah, tidak tahu wajahnya saya, cuma dengar suaranya. Bagaimana politik etis secaranya tersebut memang ada pertarungan internal. Tapi yang menjadi titik tekan adalah perlawanan bergejolak dari rakyat yang dimana puncaknya di Pangeran Diponegoro. Dari zaman tersebut itu kurang lebih ada 18 kali perlawanan, yang paling lama adalah Pangeran Diponegoro. Kemudian ada krisis internal mereka, korupsi yang besar-besaran, kemudian mereka mencari formula antara kelompok konservatif tadi untuk menentukan arah ke depan. Nah, adanya politik etis itu juga tidak menjadi solusi, tapi ada maksud lain, di mana edukasi untuk menjadikan tenaga kerja murah di pemerintahan Belanda menjadi perdana dan seterusnya itu. Nah, di mana di Indonesia masuk dalam GATS, kemudian perjanjian-perjanjian yang lain seperti LOI, Letter of Intent, di mana Indonesia mendapatkan kucuran dana 400 juta US dollar. Nah, paket pinjaman tersebut meliputi liberalisasi sektor pendidikan tinggi dengan menjadikan universitas menjadi status dan bentuk pengelolaan badan hukum, serta secara nasional melahirkan Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003. Belum lagi kalau di MI, SD, SMP itu kan ada BOS. Nah, BOS ini juga selaras dengan program World Bank dengan BOS kita, BOS Knowledge Improvement for Transparency and Accountability, dengan total bantuan sebesar 2 miliar US dollar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah di Indonesia untuk menopang bisnis perusahaan dan terhubung dengan skema fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam sektor perburuan. Nah, di mana di Undang-Undang UPT dari perjanjian-perjanjian tersebut ada LOI di MR Megawati, kemudian memunculkan Undang-Undang Sidiknas, kemudian di SBY menerapkan PT BUMN, di mana sebelumnya di era Habibie bentuk Perpres, kemudian muncul Undang-Undang BHP, Badan Hukum Pendidikan, kemudian digugat MK, berganti menjadi UPT, di mana melancarkan UPT atas intervensi Amerika Serikat, intervensi imperialisme. Nah, kemudian sampai sekarang Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini sampai masih kuat mengakar, menjadikan dunia pendidikan kita menjadi komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi seperti perusahaan tersebut. Nah, di dalam UPT, kampus boleh bekerja sama dengan perusahaan, di mana kita tahu ada data yang mengatakan bahwasanya Universitas Gadjah Mada, UGM, yang membangun kerjasama dengan Agung Sedayu Group pada tahun 2016 lalu, di mana UGM ini mendapatkan kucuran dana 450 juta untuk analisis hidrolikanya. Nah, di mana hasil dari penelitian tersebut itu mengakibatkan penggusuran lahan, penggusuran nelayan di Jakarta Utara dengan proyek reklamasi itu.
Nah, artinya orientasi pendidikan ini adalah untuk kepentingan imperialisme tuan tanah dan juga kapitalis birokrat, dan kita hanya dididik untuk menjadi tenaga kerja murah dan hanya untuk kepentingan itu. Di mana di era Jokowi ini ada program dalam nawacita di periode pertamanya, Presiden Jokowi menargetkan akan memperbanyak sekolah jurusan kejuruan dan kampus vokasi dengan perbandingan 80/20 dengan jurusan keilmuan. Nah, dengan demikian itu, maka kebutuhan perusahaan-perusahaan besar atas tenaga kerja berskill rendah dan berupah murah akan semakin tersedia luas. Kan pemerintah terus mempromosikan dan mendorong dihapuskannya berbagai jurusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, ini kan terbukti dengan skema Menteri Pendidikan sekarang, yaitu adalah Kampus Merdeka. Kemudian belum lagi, banyak sekali wajah watak pemerintah kita ini menunjukkan kefasisannya, di mana banyak sekali angka kriminalisasi atas perjuangan-perjuangan mahasiswa untuk menuntut hak demokratis mereka. Nah, tercatat sepanjang tahun 2017 sampai 2018, ada 220 mahasiswa mendapatkan skorsing, 2.457 mahasiswa mendapatkan sanksi DO, kemudian 632 mahasiswa mendapat tindakan kekerasan, dan 218 mahasiswa dikriminalisasi. Korban tersebut adalah mahasiswa yang melakukan kritik dan aksi di kampusnya atas menuntut hak yang mereka lakukan. Nah, kemudian di Kabupaten Gresik sendiri, yang kami temukan di tahun 2019 kemarin, 3,80% penduduk 15 tahun ke atas itu mengalami buta huruf. Kemudian 70% itu putus sekolah. Lah, kemudian kenaikan pembayaran kuliah SPP, karena di Gresik masih belum ada UKT, semuanya masih menggunakan SPP, itu kenaikan 2% rata-rata. Nah, kemudian terjadi penurunan angka mahasiswa yang masuk di tahun ajaran baru, itu pun sampai angka 3%. Nah, artinya ketimpangan ini perlu ada sebuah jalan keluar yang perlu kita refleksikan bersama atas situasi kondisi pendidikan yang ada. Sistem pendidikan nasional kita yang hanya menghamba pada kepentingan imperialisme, feodalisme, dan kapitalis birokrat. Lah, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang menjadi jalan keluar atas pendidikan di Indonesia sekarang ini. Mungkin sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bung Faisal atas pernyataannya. Ya, mungkin itu pernyataan terakhir dan juga pertanyaan terakhir pula. Di mana pertanyaan Bung Faisal tadi adalah bagaimana solusi pendidikan hari ini melihat kondisi hari ini yang sangat komersil. Ini monggo dijawab oleh kedua pemantik serta closing statement juga. Karena waktu mengingat waktu kurang berapa? Hah? 5 menit, 4 menit. Apa? Mohon waktunya 4 menit karena waktunya tinggal 10 menit. Kalian menjawab serta closing statement. Monggo, pertama silakan siapa? Bung Sahabat Salam. Oh. Gantian lah. Ya mungkin Bung Bumaini. Oke, gantian ya, Bung. Ya. Ya. Tadi jalan keluar ya, berarti apa? Solusi ya, solusi atas pendidikan hari ini, kan. Yang pertama, solusi kita untuk tugas pemuda mahasiswa yaitu hari ini yang bisa kita lakukan kan membelajari sistem liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi di kampus kan gitu kan. Nah, karena apa di situ kan? Memang dengan membelajari skema itu, dengan cara kita melakukan aksi advokasi di kampus, menurunkan biaya kuliah agar lebih murah di situ kan,
itu juga turut kita dalam perubahan berjuta-juta masa di situ. Agar apa di situ kan? Ya agar orientasi pendidikan nantinya tidak ada akses yang dibatasi bagi anak-anak kelas buruh, bagi anak-anak kaum tani di situ kan. Dan juga mengorientasikan pendidikan ya hari ini ya untuk bicara soal apa namanya untuk pengabdian pada rakyat hari ini yang nyatanya yang harus kita apa namanya konsisten di situ kan. Itu yang pertama di situ kan. Terus yang kedua ya bicara soal dengan memasifkan perjuangan kita bersama kelas buruh dan kaum tani di situ kan untuk terwujudnya reforma agraria dan industrialisasi nasional itu jawaban utama problem pokok rakyat yang ada di Indonesia di situ. Terlepas bicara soal nanti dengan murah dan yang gratis yaitu harus orientasi untuk mewujudkan reforma agraria dan industrialisasi nasional dulu di situ karena itu modal awalnya di situ kan. Dan juga orientasi pendidikan kita bicara soal apa namanya kedepannya ya kita harus menggunakan instrumen alat-alat kita yaitu yang bisa kita lakukan kan hari ini kan memperbesar organisasi dan mengorientasikan organisasi pada perjuangan massa di situ. Untuk apa itu? Untuk melawan 3 musuh rakyat yaitu imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat di situ kan. Ya musuh utama yang terdekat dengan intelektual mahasiswa yaitu di kampusnya yaitu apa? Kabir kan. Kabir kapitalisme birokrat yaitu rektorat di situ kan. Itu mungkin Bung. Dan juga untuk closing statement kan bicara soal pendidikan itu adalah senjata di situ. Pendidikan adalah senjata bagi siapa yang menggunakan, bagi siapa yang menguasai dan tergantung apa namanya orientasi senjata bagi kelas buruh dan kaum tani mewujudkan perubahan berjuta masa di situ. Tapi kalau misal pendidikan ada senjata bagi kelas penguasa, kelas rezim fasis, jadi dia akan menindas rakyat hari ini di situ. Lewat skema yang digembar-gemborkan, lewat skema yang dilegitimasi oleh pendidikan tinggi hari ini. Untuk pendidikan tinggi hari ini bisa menjadi ladang atau pabrik-pabrik yang mencetak tenaga upah murah yang orientasinya untuk melayani kelas buruh, melayani tanah besar dan imperialisme di situ. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Humaini. Ya, selanjutnya untuk sahabat Salam, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, di sini langsung saja untuk menjawab sekaligus closing statement. Hanya sedikit sih yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, yaitu terkait tadi kita sebagai mahasiswa, yaitu merupakan, saya tetap mengatakan bahwasanya kelas-kelas yang perlu kita hilangkan yang tadi pemateri kedua mengatakan perubahan itu harus ada dari tingkat mahasiswa umpamanya. Itu yang ingin saya sampaikan tetap. Karena apa? Mahasiswa harus tetap berbaur dengan yang namanya petani, dengan namanya buruh, dengan namanya masyarakat-masyarakat yang tertindas, kaum mustadafin yang ada di Indonesia ini. Itu menjadi langkah awal bahwasanya kita adalah orang-orang yang berpendidikan. Bukan berarti orang yang berpendidikan malah mereka yang menindas tani, mereka yang menindas buruh, mereka yang menindas rakyat. Karena di sini sahabat-sahabat, kalau kita melihat langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yaitu adalah perubahan-perubahan dari segi hukum. Nah, dari sini sahabat-sahabat sudah memahami secara detail di undang-undang yang disampaikan, dan juga jasa pendidikan masuk dalam undang-undang perdagangan, kalau nggak salah undang-undang nomor 7 tahun 2014 apa 16 gitu. Itu termasuk yang bisa diperdagangkan. Karena kampus-kampus juga akan terikat dengan namanya pembangunan infrastruktur, tapi melupakan pembangunan intelektual yang ada di tingkat kampus. Kampus lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur, lebih memegahkan kampus daripada memegahkan intelektual atau otak-otak mahasiswa. Itu yang menjadi ancaman kita ke depannya. Sebenarnya tantangan kita banyak ke depannya, perubahan-perubahan sistem yang ada karena kita negara hukum yang diatur oleh undang-undang, gerak kita diatur oleh undang-undang, dan pendidikan pun diatur oleh yang namanya peraturan. Nah, peraturan ini kita banyak langkah-langkah yang perlu kita ajukan, mungkin mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu sangat diperlukan oleh sahabat-sahabat. Karena apa? Ini yang menjadikan bentuk
komersialisasi pendidikan yang ada di Indonesia. Itu adalah membuka ruang-ruang komersialisasi. Karena ruang itu tidak akan terbuka kalau tidak ada aturan yang ada di negara ini. Yang jelas, closing statement yang ingin saya sampaikan yaitu sahabat-sahabat di sini adalah anak-anak zaman yang akan menjawab permasalahan zaman yang ada di bangsa ini. Kondisi pandemik ini menjadikan sahabat-sahabat memiliki tantangan yang sangat luar biasa. Karena kondisi yang sangat luar biasa ini, sahabat-sahabat perlu melakukan langkah-langkah yang sangat luar biasa. Salah satunya contoh kita mati dalam gerakan perubahan kebijakan dalam kondisi pandemi. Kita tidak memiliki langkah-langkah yang tepat dalam melakukan aksi yang sebenarnya aksi ini tidak mengganggu dengan adanya peraturan yang ada di pemerintah. Itu sih. Walaupun yang saya tidak menyampingkan yang membuat peraturan adalah bukan orang-orang yang baik atau yang dikatakan adalah orang-orang yang bedal atau apa. Kita perlu menghancurkan kapitalis yang diperbudak oleh imperialis. Itu yang sangat penting sahabat-sahabat pahami, karena siapa yang memimpin ke depannya adalah kita. Jadi kita tidak boleh acuh tak acuh dan selalu meniadakan bahwasanya peran pemerintah itu ada dan kita harus mampu merubah kebijakan-kebijakan yang ada dalam pemerintah. Itu saja dari saya, langkah-langkah yang perlu kita lakukan ada langkah advokasi, langkah perubahan kebijakan publik atau langkah transparansi, itu sangat penting. Dan berbicara anggaran pendidikan yang sangat besar, apakah itu hanya untuk pengadaan dan untuk infrastruktur saja atau memang untuk masyarakat dan kaum-kaum yang memang membutuhkan fasilitas pendidikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kedua pemantik kita pada malam hari ini atas pendiskusian yang menarik pada malam hari ini, di mana muncul beberapa perspektif, muncul beberapa pernyataan, dan muncul beberapa tanggapan dari kawan-kawan tadi. Ini menunjukkan bahwa keadaan pendidikan hari ini masih belum baik-baik saja dan masih perlu perjuangan yang berkelanjutan untuk menghasilkan bagaimana wajah pendidikan Indonesia hari ini harus ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat. Untuk kesimpulannya mungkin nanti lewat notulensi yang mungkin nanti bisa digarap oleh kawan-kawan dari BJPMI Gresik. Karena waktunya kurang 1 menit, ya saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang ikut diskusi pada hari ini, khususnya buat kedua pemantik kita, Bung Humaini dan sahabat Salam. Semoga kawan-kawan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kawan-kawan yang melaksanakan puasa diberi kuat, yang tidak melaksanakan puasa juga diberi kuat untuk melakukan kerja-kerja perjuangan di tengah hari ini. Karena krisis ekonomi yang diakibatkan daripada dominasi liberalisme, feudalisme, dan kapitalis birokrat ini sudah di depan mata. Maka dari itu butuhnya persatuan perjuangan antara pemuda mahasiswa, kelas buruh, kaum tani yang saat ini sangat rentan atau sangat terdampak daripada krisis yang